Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Titi Novena dengan NIM F1D121005 dan saya sendiri Paranadrian dengan NIM F1D1211025 dan kawan saya Ananda Salsabila Embarwati dengan NIM F1D1211029, Ardian Saputra dengan NIM F1D121033 dan Bagas Haryo Pangestu dengan NIM F1D1211049. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang perangkat pada komputer. Yang pertama, software. Software merupakan suatu perangkat lunak yang terdapat pada sebuah komputer, di mana berupa data yang diprogram dan disimpan secara digital, yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam komputer. Software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras. Fungsi dari software adalah yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi program. Komponen-komponen yang terdapat di software pada komputer adalah yang pertama, sistem operasi. Software merupakan komponen utama dan yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Yang kedua, ada program tambahan atau program bantu, utility. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Terdapat dua jenis. Yang pertama, low level language. Yang kedua, high level language. Program aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan penggunanya. Jenis-jenis perangkat lunak. 1. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar, berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta. B. Perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Contoh A. MYOB bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB Inc. B. SAP atau System Application and Product bersifat komersial dan diproduksi oleh SAP Inc. 2. Perangkat lunak aplikasi. A. Program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. B. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game, sistem manajemen, dan lain-lain. C. Ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Customized application software, perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Package application software, perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Yang ketiga, perangkat lunak sistem. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contoh software. Berikut adalah beberapa contoh software antara lain sebagai berikut. 1. Google Chrome memiliki fungsi yaitu untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua, Mozilla Firefox memiliki fungsi yaitu untuk masuk ke jaringan online. Yang ketiga, Microsoft Office Word memiliki fungsi yaitu untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Keempat, Microsoft Office PowerPoint memiliki fungsi yaitu untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. 5. Microsoft Excel fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word,
untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang keenam, format factory memiliki fungsi yaitu untuk mengubah format pada foto, video, atau musik, dan lagu. Yang ketujuh, VCR Media Player memiliki fungsi yaitu untuk memutar video atau film. Yang kedelapan, Recycle Bin memiliki fungsi yaitu untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. 9. CorelDRAW memiliki fungsi yaitu untuk membuat, mengedit, dan membuat gambar. Yang 10. Photoshop memiliki fungsi yaitu untuk mengedit foto atau gambar. Yang ke-11, Opera Mini memiliki fungsi yaitu untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang ke-12, Java memiliki fungsi yaitu untuk mencari aplikasi atau game. 13. Cleaner memiliki fungsi yaitu untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Selanjutnya adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer dan termasuk dalam perangkat elektronik yang nampak secara fisik, bisa kita lihat, sentuh, pegang, dan secara fisik ada wujudnya. Berfungsi sebagai penunjang kinerja perangkat tersebut. Hardware juga dapat disebut dengan perangkat keras serta identik dengan komputer. Berikutnya adalah ciri-ciri hardware. Beberapa ciri-ciri hardware diantaranya yaitu 1. Dapat dilihat kasat mata, 2. Dapat disentuh dengan tangan, 3. Mempunyai bentuk fisik, 4. Bersifat keras, 5. Terdapat pada bagian luar sebuah komputer, 6. Sebagai media penengah atau penyambung antara user dengan software. Selanjutnya, fungsi hardware. 1. Menerima input yang dilakukan oleh user. Yang kedua, mengolah data atau informasi setelah menerima masukan atau input. Ketiga, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. 4. Menyimpan data atau informasi output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Klasifikasi hardware. 1. Hardware input atau input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer yang lalu data tersebut. 2. Hardware process device merupakan jenis hardware yang memiliki fungsi untuk memproses dan mengolah data-data pada komputer. Perangkat ini bisa disebut dengan sebagai otak dari sebuah komputer. 3. Output device, hardware output merupakan yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lainnya yang terhubung ke komputer. 4. Storage unit, hardware storage. Storage unit adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan di dalam komputer. 5. Peripheral, hardware peripheral. Peripheral adalah perangkat tambahan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contohnya. Contoh hardware, 1. Mouse, 2. Keyboard, 3. Scanner, 4. CPU, 5. Printer, 5. Motherboard, 7. Video graphic array, 8. Sound card atau biasa disebut dengan kartu suara, memiliki fungsi dalam proses data dengan format suara. Brandware merupakan orang yang mengoperasikan atau menggunakan sebuah komputer. Adapun contohnya brandware yaitu programmer, manager, dan para pengguna komputer lainnya. Biasanya brandware ini sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang akan memakai atau menjelajahi kemampuan hardware, perangkat keras maupun software perangkat lunak. Pengguna komputer ini biasanya disebut dengan user. Adapun beberapa jenis-jenis brandware antara lain sebagai berikut. Yang pertama, operator komputer. Operator komputer ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengolah data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, ada trainer. Trainer adalah seorang brandware yang mempunyai pengetahuan lebih banyak dibanding lainnya. Dan brandware ini bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar di bidangnya. Yang ketiga, ada teknisi. Teknisi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk maintenance tentang segala jenis permasalahan komputer. Seorang teknisi harus mempunyai pengetahuan luas mengenai troubleshooting dan sebagainya. Dan yang keempat, ada project manager. Project manager ini adalah brandware yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komando di suatu proyek tertentu. Yang kelima, ada graphic designer. Graphic designer adalah seorang brandware yang berkecimpung di dunia desain grafis dan mahir dalam hal membuat suatu objek animasi. Dan yang keenam, konsultan. Konsultan ini adalah seorang brandware yang akan bertanggung jawab layaknya seorang pemandu yang handal di
Yang ketujuh, ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini adalah seorang brainware yang sudah mahir di dalam dunia jaringan komputer. Dia bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan jaringan komputer. Adapun komponen brainware. Yang pertama yaitu operator. Operator komputer merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, ada analisis sistem. Analisis sistem ini merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam memilih perangkat lunak beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Yang terakhir, ada konsultan. Konsultan ini merupakan seorang brainware yang memiliki pengetahuan di bidang komputerisasi, namun biasanya tidak berperan untuk menangani secara langsung, hanya sebagai penasehat yang ada. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.